Alhamdulillah, senang sekali di awal bulan Ramadan. Hari keberapa kita ini Ibu-Ibu? Hari keempat. Di hari keempat bulan Ramadan 1446 Hijriah ini masih Allah beri kita umur ya Ibu-Ibu ya. Alhamdulillah. Allah beri kita kesehatan. Alhamdulillah. Allah beri kita nikmat iman. Dan yang juga lain dari yang lain, hari ini Allah tambahkan, Allah beri kita nikmat menuntut ilmu. Ya, dan supaya menuntut ilmunya ini optimal, karena menuntut ilmu itu hukumnya apa Ibu-Ibu? Wajib. Dan kalau di bulan Ramadan melaksanakan yang wajib itu pahalanya dilipatkan berapa kali Bu? Dilipatkan 10 sampai 70 kali. Ya Bu ya, dilipatkan 10 sampai 70 kali orang yang melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan. Nah, supaya dilipatkannya, Allah berkenan melipatkannya itu sampai optimal, sampai 70 kali. Jadi bisa jadi kita duduk di sini 2 jam, tapi kita kalau optimal Bu, kita seperti ngaji selama 140 jam. Berapa hari ya Bu? 140 jam itu jangan-jangan coba 140 dibagi 24 6 hari 120 dibagi 24 6 hari ya Bu. Ibu-ibu betah duduk semingguan. Seminggu duduk dengerin gak tidur gak makan. Insya Allah kalau kita pahalanya optimal, seperti pahala kita duduk mendengarkan kajian selama berapa Bu? 6 hari. Nah, gimana supaya pahalanya optimal? Pahalanya optimal dimulai dari niat. Ibu-ibu niatnya apa? Datang ke sini. Thalabul ilmi. Oke, nah kalau thalabul ilmi diajarkan meniatkannya bagaimana Bu? Niat untuk ilmu biar apa? Biar Allah ridho. Ini kalau di dekat kampung saya di Laladon Cilauk Bu, itu cuma pakai bahasa Sunda, jadi saya nggak hafal-hafal. Tapi setiap mau kajian tuh diajak bareng-bareng, ayo kita luruskan niat, yuk Bu kita luruskan niat bareng-bareng. Tapi sekarang pakai bahasa Indonesia, karena saya aslinya dari Solo, terbisa bahasa Sunda, bisanya sakedik. Nah, niat menuntut ilmu bareng-bareng ya Bu. 1, ya Allah, aku niat menuntut ilmu untuk mendapat ridho darimu. Ya Allah, aku niat menuntut ilmu untuk mendapatkan pahala darimu. Ya Allah, dengan menuntut ilmu ini, hilangkan kebodohan pada diriku dan pada orang lain. Ya Allah, dengan menuntut ilmu ini, jadikan syiar Islam makin tinggi. Amin, amin, ya robbal alamin. Jadi ibu-ibu, setiap menuntut ilmu, biar pahalanya sempurna itu dimulai dari niat 4 itu tadi. Masih ingat nggak? 1, ridho Allah. 2, pahala. 3, menghilangkan kebodohan pada diri dan orang lain. Yang keempat, meninggikan syiar Islam. Masya Allah, langsung udah biasa ya Bu ya, langsung pada hafal nih ibu-ibunya, pinter-pinter banget. Alhamdulillah ya Bu, mudah-mudahan nih dengan kita meluruskan niat, pahala duduk kita ini benar-benar pahalanya seperti kita duduk 6 hari berturut-turut siang malam, nggak makan nggak tidur. Coba Bu,
Walaupun mungkin bari pegel-pegel ya Ibu ya, sambil ditepok-tepok gitu ini. Saya nih mohon izin ya Ibu-ibu ya, duduk di atas bukan apa-apa, biar kelihatan aja sama ibu-ibu. Oke. Nah, tadi Bu Ratna sudah menyampaikan judul kita adalah Ramadan, momentum menguatkan sinyal dengan Allah. Bu, kalau ngomongin sinyal, kalau bicara tentang sinyal, pasti yang kepikirannya HP ya. Ini kok, oh karena terlalu putih. Oke ya. Nah, kalau ngomongin sinyal kita kepikirnya HP. Dampaknya apa Bu? Kalau sinyal lemah HP kita? Kalau Ibu HP-nya sinyalnya lemah, apa dampaknya Bu akibatnya? Naon Bu? Lemot ya, lemot apanya? Ngobrol nggak nyambung ya Bu ya. Yang kita mau nggak nyampe, yang dia mau kita juga nggak denger. Itu kalau sinyal HP-nya lemah. Nah kalau sinyal kita dengan Allah lemah, ibu-ibu tahu nggak akibatnya apa? Kan kalau kita sinyalnya lemah nih dampaknya apa? Marah-marah emosi. Oke, apalagi? Nih Bu, dampaknya ini. Ke Allah sinyal, kalau kita sinyal sama Allah lemah, dampaknya adalah amal kita tidak diterima. Doa-doanya nggak dikabul. Enak apa enggak Bu? Pastinya nggak mau ya. Amal nggak diterima, doa-doa tidak dikabul. Ini kalau sinyal kita sama Allah lemah ibu-ibu. Maka kita perlu untuk menguatkan sinyal. Ya, kita perlu banget untuk menguatkan sinyal supaya apa? Supaya amal tidak diterima dan doa-doa kita terkabul. Nah, cirinya orang yang sinyalnya lemah. Tadi tuh yang ibu-ibu jawab. Ciri-ciri orang yang sinyalnya lemah. Mudah marah. Sholat gak khusyuk. Sholat ditunda-tunda. Bawaannya bete aja. Bawaannya julid. Bawaannya kalau datang ke pengajian ngobrol sendiri. Tolong ditepok yang lagi ngobrol di sebelahnya. Oke Bu, boleh dong angkat tangannya. Oke, angkat tangannya Bu, taruh pundak sebelah kirinya. Oke, taruh pundak sebelah kanannya. Oke, sebelah kanannya. Dah. Oke, tangan kanan ke kiri, maaf. Dah. Oke ya Bu, tepokin. Tepok ya, ikutin saya ya, Bu. Tepok, Bu yang keras. Jangan ngobrol sendiri. Lagi kajian. Biar pahalanya optimal. Biar pahala kita seperti kita duduk 66 hari. Oke. Nah. Sekarang tangan kirinya ke kanan. Belum. Oke ya Bu. Ke kanan jawab iya. Nanti kalau aku ngobrol, tepok ya. HP-nya di silent. Nanti kalau HP aku bunyi, boleh buat door prize. Oke, kalau gitu kalau nggak mau buat door prize di silent. Dan nanti kalau ada yang ngobrol, tolong ditepok. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut ya Bu. Oke, nah apa ciri orang yang sinyalnya lemah sama Allah? Suka marah-marah, julid aja, betean, ya. Oke, nah itu ini. Akibatnya seperti ini Bu, kalau orang sinyalnya lemah, amalnya nggak diterima. Udah capek kita puasa, capek kita sholat, sedekah, nggak diterima. Ya, selain amalnya nggak terima, doa-doa nggak dikabulkan. Mau Bu? Pastinya nggak mau.
Maka penting banget kita ini menguatkan sinyal kita sama Allah. Sepakat nggak Bu? Sepakat. Siapa yang mau menguatkan sinyalnya sama Allah? Saya. Oke, kita bareng-bareng ya Bu ya. Nah. Kenapa orang yang sinyalnya kuat sama Allah ini nanti dapatnya ini Bu? Menguatkan sinyal sama Allah di bulan Ramadan ini agar apa? Saya yakin ibu-ibu hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng Bu. Ayo. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak hai. Ya Bu ya, ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Biar apa kita puasa Bu? Biar takwa. Nah, orang yang sinyalnya kuat sama Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini yang tadi amalnya diterima, doa-doanya dikabulkan. Ya, itu janji Allah. Seperti misalnya di surat Ali Imran 133. Ya, di surat Ali Imran 133 apa yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Diperintahkan untuk bersegeralah kepada magfirah, ampunan dari Tuhanmu. Wa jannati arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Nah, dan surganya yang luas seluas langit dan bumi yang Allah sediakan buat orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu di akhirat nanti dapat ampunan dan surganya. Ya. Nah di dunia dapat apa? Ternyata orang yang bertakwa, orang yang sinyalnya kuat sama Allah itu bukan cuma di akhirat nanti dapat ampunan dan surganya, tapi dapat apa di dunia? Di dunia nih Bu, dapat jalan keluar. Wa may yatakillah fayaj'alahu makhraja. Dapat jalan keluar kalau apa? Kalau punya masalah. Kalau orang yang punya masalah pengen dikasih jalan keluar sama Allah, maka jadilah orang yang bertakwa. Ini janji Allah. Nah, puasa itu supaya kita jadi orang yang bertakwa, supaya sinyalnya kuat, supaya kalau punya masalah dapat jalan keluar. Di sini ada yang nggak punya masalah, Bu? Ada yang punya masalah? Wah, semangat ya kalau ditanya ada yang punya masalah. Di sini nggak nyelesain masalah loh Bu ya. Oke. Ibu-ibu ketika ditanya, ibu-ibu ada yang punya masalah? Ada gitu ya. Entah masalahnya besar, kecil, semua orang punya masalah. Nah, masalah itu akan Allah kasih jalan keluar kalau dia bertakwa. Maka kita penting nih memastikan diri kita untuk bertakwa, karena yang namanya orang yang sinyalnya kuat sama Allah itu adalah orang yang bertakwa. Selain dikasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang akan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau rizkinya itu cuman ya udah emang gaji suami saya itu nanti di awal bulan atau di akhir bulan dapatnya segitu, terus rizkinya emang cuman segitu-gitunya doang, itu kita mesti ngecek ketakwaan kita Bu. Ya, mesti ngecek ketakwaan kita. Orang yang bertakwa itu salah satu cirinya di dunia, satu dia dapat jalan keluar, yang kedua dia suka dapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi saya Bu, kalau lagi tidur terus ada yang ngetok rumah, tok, Assalamualaikum Bu Dini. Ya Bu, waalaikumsalam, ada apa? Ini nih ada sayur asem, itu seneng banget.
Bukan semata-mata senang sayur asemnya, tapi senang itu kan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya senang, mudah-mudahan itu termasuk bagian dari menunjukkan ketakwaan saya. Ya, habis ngisi kajian pulang, terus ada yang bilang, Bu Dini, ini loh saya kemarin panen pisang, dikasih pisang, itu seneng banget Bu. Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka itu mudah-mudahan menunjukkan bagian ketakwaan kita. Ada nggak Bu yang suka dapat rizki dari arah yang tidak disangka-sangka? Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang bertakwa. Dan selanjutnya orang yang bertakwa itu jadi tadi di akhirat dapat 2, ampunan dan surganya Bu. Di dunia dapat 3, jalan keluar, rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan kecukupan. Hasbuhu. Wa ma yatawakkal Allahu fahasbuhu. Maka fahuwa hasbuhu, maka dia akan merasa cukup. Nih, ini orang yang merasa cukup ini yang sinyalnya sama Allah kuat, orang yang bertakwa. Gitu Ibu-ibu. Jadi dikasih apa Bu orang yang bertakwa sama Allah? Di akhirat dapat 2 apa aja Bu? Surga dan ampunan dan surga. Di dunia dapat 3 apa aja Bu? Jalan keluar, rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan yang ketiga dicukupkan. Hatinya teh tenang, qanaah, rasa cukup. Bukan orang yang kalau melihat tetangga beli kulkas dia meriang. Itu bukan orang yang qanaah. Bukan orang yang ngelihat pas datang pertemuan PKK ngelihat temennya lagi nggak seragaman. Kalau pertemuan seragaman terus atau nggak seragaman Bu? Oh, seragam aman berarti ya. Kalau seragaman ya Bu ya, nggak baper. Aduh itu kerudungnya bagus banget. Aduh itu. Atau melihat tas temennya. Kan kalau orang yang merasa cukup melihat tas temennya bagus banget juga dia tenang hatinya. Gitu. Nggak baper. Ini orang yang qanaah. Nah, inilah pahala buat orang yang bertakwa. Dan ini juga cirinya orang-orang yang sinyalnya kuat sama Allah. Kalau dia amalnya Allah terima dan doa-doanya dikabulkan. Nah, sesuai dengan judul tadi, bulan Ramadan saatnya menguatkan sinyal dengan Allah. Nah, gimana caranya di bulan Ramadan ini kita menguatkan sinyal kita sama Allah? Ibu-ibu udah ngerasa belum sinyalnya sama Allah di bulan Ramadan ini kuat atau tidak? On the way. Ibu ada aja. Oke, nah sekarang mumpung baru tanggal berapa Bu? 4 Ramadan, masih ada berapa hari lagi? Ada 25 atau 26 hari. Masih ada waktu untuk menguatkan sinyal kita sama Allah agar amal kita diterima, agar doa-doa kita dikabulkan. Nah, gimana caranya? Kira-kira gimana caranya untuk menguatkan sinyal kita dengan Allah? Iya, puasa. Apakah pasti setiap orang yang berpuasa akan kuat sinyalnya sama Allah? Tidak. Karena Rasulullah pernah berpesan, banyak di antara orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Kecuali apa? Lapar dan haus. Karena apa? Sinyalnya nggak kuat. Puasa mah puasa, tapi sinyalnya tidak kuat. Maka membuat puasanya nggak diterima Bu. Lapar doang sama haus. Doa-doanya nggak dikabulkan. Maka tapi momen puasa ini peluangnya gede kita nguatin sinyal sama Allah. Nah, bagaimana caranya agar puasa kita menguatkan sinyal dengan Allah?
agar doa-doa kita dikabulkan, amal kita diterima, dan supaya puasa kita nggak cuma dapat lapar dan haus. Nah, penasaran nggak Bu caranya? Oke, caranya gimana? Oh, ini saya lewat aja ya. Caranya gimana? Ada 3 cara. Yang pertama, pahami keutamaan Ramadan. Yang kedua, pahami hukum-hukum puasa. Dan yang ketiga, punya target dan punya agenda. Cuma 3 Bu, cara menguatkan sinyal kita dengan Allah. Yuk kita sebut bareng-bareng. 1. Yang kedua. Oke, yang ketiga. Dan oke, kita bahas satu-satu ya Bu. Yang pertama, pahami keutamaan puasa. Biar gampang, biar ibu-ibu nginget, karena kayaknya kita umurnya nggak beda-beda jauh nih. Bahkan banyak yang lebih sepuh dari saya. Ada, saya lihat wajahnya seumuran saya, ada yang di bawah saya. Nah, diratain aja. Biar gampang ngingetnya, keutamaan puasa itu saya singkat A3, S2, D. Ya, A3 apa aja nih? A yang pertama adalah Al-Quran. A yang kedua, amal dilipat gandakan. A yang ketiga, ampunan. Al-Quran, amal dilipat gandakan, ampunan. Yang keempat, bulan Ramadan itu bulan surga dibuka, neraka ditutup. Ya, dan setan dibelenggu esnya. Dan yang keempat, D-nya, doa-doa dikabulkan. Gampang gak diingetnya Bu? Insya Allah. Coba. Yang pertama adalah bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Pinter, ibu-ibu, ingetannya bagus. Walaupun sudah sepuh-sepuh juga. Yang pertama bulan Al-Quran. Al-Quran itu perkataan sebaik-baik perkataan. Al-Quran itu zikir yang sebaik-baiknya zikir. Maka sungguh beruntung orang-orang yang hatinya dihiasi oleh Al-Quran. Hati ibu-ibu dihiasinya apa Bu? Al-Quran apa lagu dangdut koplo? Yang ajeb-ajeb gini. Atau Al-Quran lagi diam, auzubillahi itu bunyi sendiri. Lebih banyak mana? Jadi bisa ngeceknya di sini Bu. Kalau lagi diem, apa yang keluar? Apa lagi ramai dangdut koplo sekarang Bu? Yang terkenal saya nggak tahu. Ya, mudah-mudahan nggak ada di antara kita. Tapi ketika diam, yang keluar itu kalau nggak zikir, hafalan Al-Quran. Nah berarti itu adalah orang yang hatinya dihiasi oleh Al-Quran. Karena sesungguhnya tiada perkataan manusia yang bisa menandingi Al-Quran. Gak ada Bu. Ya, gak ada perkataan yang lebih baik daripada Al-Quran. Nah, orang yang mencintai Allah pasti dia mencintai Al-Quran. Yaitu dia mencintai Al-Quran, mencintai Allah dengan segenap hatinya. Kira-kira kita udah mencintai Allah gak nih Bu? Kita cinta Al-Quran enggak Bu? Saya cinta Bu, ada ayat Al-Quran orang kia-kiakan gitu ya. Apakah beginiin Al-Quran cukup? Tidak. Nah oke. Udah pada paham. Karena kayaknya yang hadir di sini nih ibu-ibu yang rajin hadir ke kajian. Ya, maka karena kita mencintai Al-Quran, jangan bosan-bosan untuk kita membaca Al-Quran. Supaya apa Bu? Supaya hati kita nggak keras. Terus berapa juz Bu? Ada yang udah 7, Masya Allah. Oke, nah Bu, orang yang mencintai Allah, dia akan mencintai Al-Quran.
dan dia akan memberikan haknya Al-Quran. Apa saja hak Al-Quran, Bu? Ya, dibaca aja, dipahami, terus diamalkan, terus dilaksanakan sama diamalkan sama. Dia jadikan pedoman hidup sama dilaksanakan sama. Ayo apa? Dibaca, bacanya nggak asal baca ya Bu, baca dengan tartil. Ya Bu, baca dengan tartil. Jadi kalau lagi baca Al-Quran, ada yang ngebenerin, iya kudu dipanjangan, ulah baper. Ya, ulah baper, karena memang harus baca Quran itu harus dengan tartil. Jadi kalau ada yang tahu juga, kalau dengerin orang baca Quran gak tartil, harus ngebenerin. Yang dibenerin harus berterima kasih, karena membaca Quran itu harus wajib dengan tartil. Yang wajib yang kedua, hak Al-Quran yang harus kita penuhi adalah tadi, memahami. Ya, memahami itu artinya apa? Nah ini, datang ke kajian, baca tafsirnya, itu berusaha untuk memenuhi hak Al-Quran. Hari ini kita berusaha untuk memenuhi hak Al-Quran dengan mengkaji. Yang ketiga, tadi apa Bu? Mengamalkan. Yang keempat apa ya? Menghafal. Menghafal itu hak Al-Quran. Ibu-ibu di sini masih menghafal Al-Quran enggak Bu? Insya Allah. Kok yang jawab cuma Ibu Hajah aja nih? Ibu-ibu masih menghafal Al-Quran? Nah, masih insya Allah. Kudu diniatkan. Walaupun pohodei. Enggak apa-apa. Yang penting sudah niat. Dan akan Allah catat bahwa ibu adalah hafiz Quran. Apa sih artinya hafiz Quran, Ibu? Penjaga. Ya. Penghafal Al-Quran itu kenapa dibilang hafiz? Karena dialah yang menjaga Al-Quran. Kalau ibu-ibu meniatkan diri untuk sebagai penghafal Al-Quran, penjaga Al-Quran, itu ibu-ibu sudah jadi tentaranya Allah. Pasukannya Allah menjaga Al-Quran. Ya, saya Bu, dari hari saya lagi ngapalin juz 1, juz 30 poho. Ngapalin deh juz 30, juz 1 sehernu poho. Tapi nggak apa-apa, diketawain sama anaknya. Umi nggak nambah-nambah, nggak apa-apa. Tapi saya meniatkan diri. Nah, siapa yang meniatkan diri menjadi penghafal Al-Quran, penjaga Al-Quran? Siapa Bu? Di sini adakah ibu-ibu yang meniatkan diri menjadi penghafal Al-Quran? Nggak ada. Padahal harus loh Bu. Nah, gimana caranya? Ngasih waktu. Ngasih waktu misalnya, saya mau ngejaga Al-Quran. Maka dari misalnya saya pokoknya waktu saya kalau bangun tidur, karena kalau bangun tidur itu waktu saya paling fresh. Kalau bangun tidur saya harus ngapalin, entah itu murojaah atau nambah, walaupun sehari cuma nambah 1 ayat. Ya. Atau nginget-nginget lagi yang lupa, tapi ngasih waktu, itu caranya ibu-ibu. Kira-kira mau nggak Bu menjadi pasukannya Allah? Ibu-ibu mau niatin kapan? Nah, coba sekarang diniatin dalam hati, aku mau kapan ya? Habis maghrib, apa pas bangun tidur, atau habis subuh mau ngapalin? Bukan sekedar baca, tapi mau ngapalin. Sudah Bu? Benar nih. Mulai mau meniatkan dari sekarang? Mau nggak meniatkan? Oke. Kasih waktu sekarang. Kapan waktunya mau niatinnya? Nanti habis subuh, bilang ke diri sendiri ya. Habis subuh atau bangun tidur atau habis maghrib silakan. Ya, karena setiap kita seharusnya memenuhi hak ini, menghafal Al-Quran, hafiz menjaga Al-Quran.
Dan hak Al-Quran yang kelima adalah, apa bu hak Al-Quran yang kelima? Didakwahkan, disebarkan. Didakwahkan itu bisa dengan mengajar tafsir, bisa juga dengan menyampaikan. Sekedar menyampaikan, gini ibu udah mendakwahkan loh. Tadi saya ngaji. Bulan Ramadan ini saatnya menguatkan sinyal sama Allah. Caranya kumaha? Caranya dengan memahami apa bu? Keutamaan bulan Ramadan. Itu ibu sudah mengajarkan karena itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ibu-ibu, kalau ibu mau memenuhi 5 hak dari Al-Quran, kalau habis ngaji jangan dipendem sorangan. Buat saya sendiri, kasihin. Siapa atuh bu? Minimal anak, suami. Supaya ibu-ibu gugur nih kewajibannya untuk mendakwahkan. Gitu. Karena Al-Quran ini haknya ada 5. Apa aja? 1 bu? Baca, difahami, diamalkan, dihafal, dan didakwahkan. Itu harus kita penuhi karena itu hak Al-Quran. Nah, jadi mulai sekarang kalau habis ngaji kudu ada yang diingat nih ngaji. Jangan sampai ngaji doang buat diri sendiri, harus disampaikan. Gitu. Jangan nyampeinnya kalau sambil lagi kesel doang, lagi marah-marah. Ada ya di Al-Quran ya, jadi anak teh kudu hormat sama orang tua. Bukan kayak begitu. Ya benar itu menyampaikan Al-Quran, tapi tidak di waktu yang tepat. Ya. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Yang pertama, maka sungguh rugi kalau di bulan Ramadan ini kita nggak dapat pahala dari Al-Quran. Ya, salah satu caranya tadi membaca. Dipastikan di bulan Ramadan ini kita selesai khatam minimal 1 kali. Karena itu dicontohkan Rasulullah itu kalau bulan Ramadan itu dengan bimbingan malaikat Jibril menghatamkan Al-Quran ibu. Ya, dan kita tahu itu yang pertama. Jadi sungguh rugi orang yang dikasih Allah umur sampai bulan Ramadan, tapi dia nggak khatam Al-Quran, nggak dapat pahala yang berlimpah. Karena sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran 1 huruf itu pahalanya berapa kebaikan bu? 10. Nah itu ibu-ibu tahu 1 huruf pahalanya 10 kebaikan. Dan itu 1 huruf ya. La aku lu nggak dibilang alif lam mim harfun, nggak dibilang alif lam mim itu 1 huruf, nggak dibilang Bismillahirrohmanirrohim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Itu ibu-ibu udah tahu. Kaliin aja 10, kaliin aja di bulan Ramadan pahalanya berlipat. Maka sungguh rugi orang yang sampai dikasih umur di bulan Ramadan nggak khatam Al-Quran. Sepakat bu? Sepakat. Kalau ini mah ibu-ibu insya Allah. Nah kita juga tahu di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Ya bu? Ya. Bulan diturunkannya Al-Quran langsung pada malam Lailatul Qadar, langsung dari langitnya Allah, langit ars itu ke langit bumi, langit ke-7. Ya, dan kita tahu di situ ada malam Lailatul Qadar. Di mana malam itu, gimana bu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau ibu di malam itu sholat Isya, ibu itu pahalanya sama dengan sholat Isya selama 84 tahun. Kalau di malam itu ibu sholat maghrib, sholatnya khusyuk, niatnya karena Allah, pahalanya sama dengan pahala ibu sholat maghrib 84 tahun gak pernah putus. Kalau ibu sodakoh malam itu, ibu sodakoh 10.000, ibu sama aja sodakoh setiap hari 10.000 selama 84 tahun. Ya, kalau di malam Lailatul Qadar itu ibu zikir, ibu sholat taraweh, ibu sholat tahajud, itikaf di masjid,
sama aja setiap malam selama 84 tahun itu pahalanya. Jadi rugi orang yang kalau dikasih umur sampai di bulan Ramadan dia nggak dapat Lailatul Qadar. Gitu. Rugi kalau nggak sampai nggak dapat Lailatul Qadar. Sungguh rugi karena pahalanya kayak gitu, Bu. Kira-kira umur kita sampai nggak 84 tahun? Kayaknya di belakang ada ibu-ibu yang umurnya udah 80 tahunan ya. Tapi kita apa ya sampai? Ya, tapi kalau setiap bulan Ramadan kita dapat Lailatul Qadar, umur kita bisa seperti orang yang ratusan tahun pahalanya. Maka sungguh rugi orang yang dikasih umur sampai bulan Ramadan tidak dapat Lailatul Qadar. Oke, Bu? Oke, nah itu yang yang pertama. Yang kedua, ingat apa yang kedua? Amal dilipat gandakan. Ya, sungguh telah datang pada kalian bulan yang penuh berkah. Maknanya bulan penuh berkah itu bagaimana, Bu? Jadi kalau di bulan Ramadan itu sepanjang hari, dari pagi, siang, sore, malam, pagi lagi itu berkah. Kalau hari-hari lain kan berkahnya 2/3 malam pas kita lagi ngantuk ya, Bu ya. Nah, atau pas hujan, atau pas berkahnya tuh nggak selalu. Nah, bulan Ramadan ini selama 1 bulan sepanjang hari itu berkah. Ya, dan di situ amal manusia dilipat gandakan. Nih, tadi kita udah bahas. Bahkan orang yang melaksanakan umroh, pahalanya sama dengan pahala haji bersama Nabi. Saking berlipat-lipat pahalanya. Ibu-ibu ngaji sekarang insya Allah kita ngaji berlipat-lipat pahalanya. Amin. Ibu-ibu baca Quran dilipat-lipat pahalanya. Ibu-ibu masak, kalau masaknya ikhlas karena Allah. Cirinya orang yang ikhlas karena Allah bagaimana, Bu? Tebari ngomel. Nggak bari gedek. Tahu gedek, Bu? Kesel aja bawaannya. Sendiri ya, yang lain pada tidur aja. Orang masak sorangan, beberes sorangan, capek sorangan. Nggak sambil ngegerutu. Kalau orang yang masih gerutu, hatinya masih penuh kekesalan, belum ikhlas. Gimana mau dapat pahala yang berlipat? Nanti puasamu hanya dapat lapar dan dahaga. Maka kita diajarkan untuk kalau mau memulai sesuatu itu bismillahirrahmanirrahim ya Allah gitu. Nah, orang kalau udah mau bismillah, terus ibu-ibu udah masak nih capek-capek. Anaknya bilang gini, aku nggak suka, nggak mau makan itu. Ibu-ibu nggak langsung marah. Aku kan tadi masak udah capek, udah dapat pahala. Kalau yang masih gampang kesel, perlu ngecek keikhlasannya. Ya, karena ikhlas ini penting. Nggak amal kalau tidak ikhlas karena Allah nggak dinilai, nggak diterima. Penting banget mengikhlaskan amal. Datang ke sini karena apa? Nggak enak diajakin Bu Lurah, masa nggak datang? Nggak enak teman-temannya. Kalau nggak enak belum ikhlas maka istighfar, langsung ikhlas. Ya Allah karena Engkau. Nah kalau udah ikhlas karena Allah, hanya mendapat pahala dari Allah. Udah niat berangkat, terus Bu Lurahnya nggak nungguin, udah ditinggal. Gimana sih orang aku tuh mau nemenin malah ditinggal? Nggak kayak gitu. Ya, sama teman-temannya ditinggalin rombongan, nggak akan kesel orang aku karena Allah. Ya, apalagi yang nggak dikasih tahu pakai seragam kerudung coklat hari ini. Terus dia datang nggak pakai kerudung hitam, apa biru, apapun nggak baper. Karena aku niatnya karena Allah. Bisa dipahami yang namanya niat karena Allah ya Bu. Termasuk masak. Ya ibu-ibu sayang banget loh Bu kalau kita masak, beberes rumah, nyuci. Itu kan capek ya Bu. Habis-habis lagi. Sayang banget kalau tidak dapat pahala. Yang bisa menghapus pahala kita apa Bu? Tadi gak ikhlas.
Kalau orang gak ikhlas gampang baper, gampang ngegerutu. Maka kalau mau ngegerutu, astagfirullahaladzim, ya Allah aku ikhlas karena Engkau kasih pahala. Ya, beda. Ada ibu yang bilang gini, gimana ya Bu Dini, kan kita udah nyiapin makan, udah masak susah-susah, terus anaknya bilang aku nggak suka. Ya, ini rasanya lain, rendangnya kok beda. Nah, kalau orang yang ikhlas, dia langsung bilang sama Allah, saya ridho, anak saya udah nggak, kan aku udah dapat pahala dari Engkau ya Allah, saya ridho. Tapi anak harus dididik kan. Dia bawaannya nggak marah langsung, nggak bete baper, nggak menghargai mamahnya udah capek-capek masak, nggak kayak begitu. Kalau orang ridho, kalau orang ikhlas karena Allah, tapi dia ridho, aku udah masak susah-susah, anaknya bilang lain, nggak kayak biasanya, padahal mah bumbunya sama. Bahkan ibunya dijamin lagi, ya udah sejam pas, nggak mungkin beda. Tapi namanya anaknya lagi error. Tapi sebagai ibu yang ikhlas, ketika dia paham dia punya kewajiban ngedidik anak, maka dia akan nanya baik-baik, apa yang bikin kakak ngerasa rendangnya rasanya beda? Ya beda aja. Pokoknya aku beda, aku nggak mau makan. Ya udah, nggak apa-apa sih. Tapi bunda jadi sedih loh. Mama jadi sedih loh. Karena mama udah capek masak. Ternyata anaknya nggak suka. Udah cukup kayak gitu. Kita itu dalam rangka mendidik anak, bukan dalam rangka marah, bukan dalam rangka baper, bukan dalam rangka sakit hati. Bisa dipahami bedanya, Bu? Nah, itulah orang yang ikhlas. Maka di bulan Ramadan ini semua amal termasuk puasa itu harus kita upayakan untuk ikhlas karena Allah, biar puasa kita nggak cuma dapat lapar dan haus, biar pahala kita itu berlipat ganda. Nah, maka seorang ulama Ibnu Rajab menyatakan bahwa kalau tiba bulan Ramadan, banyaklah infak. Karena infak di bulan Ramadan dilipat gandakan bagaimana infak di jalan Allah. Dan banyaklah tasbih, zikir. Karena tasbih di bulan Ramadan beda sama tasbih di bulan lain. Ya Bu ya. Yang kedua, amal dilipat gandakan. Yang ketiga apa Bu? Ampunan. Oh, ini puasa 1 bulan dilipat gandakannya masih ada Bu. Puasa 1 bulan, kita puasa 1 bulan Bu, pahalanya seperti kita puasa 10 bulan kalau di bulan Ramadan, dilipetin 10. Ya, maka kita disuruh nambah puasa 6 hari di bulan Syawal. Udah bulan Ramadan full, puasa di bulan Syawal pahalanya setahun. Siapa di sini ibu-ibu yang sudah membiasakan di bulan Syawal juga nambahin 6 hari? Masya Allah. Bu Haja doang nih. Siapa Bu yang udah biasa? Oke, yuk dibiasain ya, nanti diniatin biar dapat pahala 1 tahun. Udah dapat Lailatul Qadar, udah puasa seperti setahun. Jadi kalau ibu puasa di bulan Ramadan full, ditambahin 6 hari di bulan Syawal, sama aja ibu udah puasa setahun. Gitu pahalanya. Ya, ini dalilnya, hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Ahmad. Nah, setelah yang pertama bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang kedua bulan Ramadan itu amal dilipat gandakan, yang ketiga apa Bu? Ada yang ingat? A-nya kan 3 nih. Al-Quran, bulan amal dilipat gandakan, dan yang ketiga ampunan. Bulan Ramadan itu bulan ampunan. Maka sungguh rugi, sekali lagi rugi banget kalau kita dikasih umur sama Allah di bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita tidak berguguran. Maka diperintahkan untuk apa di bulan Ramadan ini Bu? Banyak-banyak istighfar. Ya, karena dosa-dosa kita itu digugurkan.
Jangan sampai di bulan Ramadan dosanya bertambah. Emang bisa dosanya bertambah dan bisa berlipat. Apa yang bikin dosa di bulan Ramadan bertambah atau berlipat? Gibah. Ya, gibah itu bukan cuma nambah dosa, tapi bolongin puasa. Ya, puasa itu adalah junnah, perisai. Kecuali orang yang ngelubangin perisainya. Ibu tahu perisai? Ya, perisai tahu kan? Kalau orang perang tuh pakai perisai gitu ya. Nah, puasa itu perisai, Bu. Perisai dari apa? Dari api neraka. Orang yang puasanya benar, puasanya bagus, terhalang dia dari jilatan api neraka. Kecuali kamu ngebolongin puasa kamu sendiri. Apa yang bikin ngebolongin puasa? Ibu tahu apa yang bikin ngebolongin puasa sehingga kita bisa terjilat api neraka? Ada yang tahu? Gibah. Gibah itu kecuali orang yang melubangi perisainya. Dengan apa? Dengan gibah. Gibah itu ngebolongin puasa kita. Ya. Udah dosanya gede, bolong lagi perisainya. Udah lapar-lapar, bolong lagi. Gibah. Maka bulan Ramadan ini akan menghapus dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Ya, dan banyak Bu hadis yang serupa di mana menunjukkan bahwa dosa-dosa itu diampuni. Maka rugi banget kalau kita dikasih umur, karena kemarin aja di hari apa ya Bu? Itu tetangga saya meninggal langsung 2. Di hari apa ya? Bentar. Pokoknya 2 hari sebelum Ramadan. Terus besoknya saya dengar di masjid. Gak dapat rizki. Kita dapat rizki sampai bulan Ramadan. Rugi kalau dosa-dosa kita tidak diampuni. Dan kalau puasa kita benar, puasa kita full, bagus, gak dibolongin, itu akan membuat kita bisa lahir lagi seperti waktu bayi. Karena dosa-dosa kita diampuni. Itu bulan ampunan. Kemudian 3A, 2S. Ada yang ingat S yang pertama? Yes, surga dibuka, surga pintunya dibuka, neraka ditutup. S yang kedua, setan dibelenggu. Ini hadisnya. Kebaca nggak Bu? Kebaca ya, gak usah saya bacain ya. Surga dibuka. Kita bisa ngerasain loh Bu. Karena ketika surga dibuka, pintu surga dibuka, itu hawa surga akan sampai ke dunia. Nah, Ibu bisa ngecek nih, Ibu kena hawa surga enggak ya? Ngeceknya gimana? Ngeceknya gini Bu, hari ini, bulan Ramadan ini Ibu sama enggak dengan bulan-bulan kemarin? Hari ini lebih semangat, biasanya sholatnya entar-entar, denger azan sholat. Bawaannya sholat. Nganggur dikit bukan buka TikTok, bukan buka Facebook, bukan buka WA, nganggur dikit pengennya buka Al-Quran. Kalau Ibu merasakan seperti itu, gak pengen ngegosip, gak pengen marah-marah, berarti Ibu terkena hawanya surga. Tapi kalau Ibu gak ngerasain itu, kudu banyak-banyak istighfar. Sedih amat bulan Ramadan kok sama malesnya, sama entar-entarnya sholatnya. Hati-hati, sama-sama marah wae. Ya, berarti udahlah nggak dapat hawa surga, nggak Ibu rasakan. Plus kita jadi tahu ternyata selama ini yang bikin males, yang bikin tukang marah bukan setan. Karena setan itu diikat, dibelenggu. Jadi kalau di bulan Ramadan masih marah-marah, masih males sholat, gak baca Al-Quran, berarti
Kita setannya. Nauzubillah min dzalik. Bisa nilai sendiri ya, Bu? Kan setan itu ada yang berbentuk jin, ada yang berbentuk manusia. Nah, waduh. Masih ngegosip, masih marah-marah. Hati-hati. Ya, ternyata kita setannya, bukan setan yang yang lagi diikat. Ya. Yuk istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Jadi tahu ya, hawa surga kena nggak ke kita? Jadi tahu ya, kita ini setan bentuk manusia atau bukan ya? Gitu. Ya Bu ya, oke. Nah ini sama, ini hadisnya. Jadi surga pintunya dibuka, neraka ditutup, setan-setan diikat. Maka di bulan Ramadan ini orang yang biasanya baca Quran setengah halaman udah melehai, udah berat banget. Tapi di bulan Ramadan bisa. Maka kalau saya sama anak saya ya Bu ya, gini, alhamdulillah ya, ternyata selama ini setan yang bikin kalau adik suruh baca Quran ya entar. Sekarang mah kalau baca Quran sekali duduk dia bisa 1 juz pakai artinya lagi. Jadi saya bilang alhamdulillah, ternyata setannya lagi dibelenggu. Besok jangan diterima ya deh setannya gitu, bukan kita setannya. Harus disyukuri Bu, kalau kita di bulan Ramadan ini penuh semangat. Itu S-nya. Kemudian D-nya apa Bu? Doa-doa dikabulkan. Banyak doa. Karena sesungguhnya Allah itu membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Ya, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan. Yang bilang pasti bukan saya, Rasulullah, dan Rasulullah itu tidaklah berkata dengan hawa nafsu. Yang dikatakan Rasulullah itu wahyu. Pasti dikabulkan Bu. Punya keinginan apa? Dan keinginan jangan cuma dunia aja. Ya Allah katanya dikabul. Ya Allah hayang mobil, hayang motor, hayang duit. Itu kan sebentar sekali. Ya Bu ya. Mintalah banyak-banyak akhirat. Kebaikan untuk akhirat. 3 doa orang yang gak akan ditolak. Allah itu malu kalau nolak doa 3 orang ini. Orang yang orang yang puasa sampai dia buka. Jadi ibu-ibu nih sambil duduk ya, ini kita banyak banget keberkahan. Bulan Ramadan, lagi ngaji, turun hujan. Banyak-banyak doa. Ya. Apa doanya? Mangga. Ini saya sambil doa Bu. Mohon doanya, mudah-mudahan anak saya yang nomor 3 dan nomor 4 cepat mau nikah. Amin. Dikasih jodoh pejuang Islam. Amin. Dilapangkan rezeki mereka. Amin. Terima kasih. Enak kan kalau misi ya, banyak yang doain. Ya, banyak-banyak berdoa. Dulu saya waktu masih gadis, teman saya, geng tuh teman sekos tuh udah pada dilamar orang, tinggal saya doang. Pas saya udah lulus, saya nanya ke teman-teman saya yang dulu sama-sama aktivis di Masjid Al-Ghifari IPB sana, Bu, aku mah dulu nggak ada yang naksir, kata teman saya. Bukan nggak ada yang naksir, takut sama kamu. Karena teman-teman saya udah pada ada yang menghitbah, udah pada nikah seangkatan saya. Kalau ngaji gini Bu, saya selalu doa karena saya tahu pada saat kita ngaji ini banyak malaikat yang mengaminkan doa. Banyak-banyaklah berdoa. Ya, karena bulan ini bulan di mana doa-doa dikabulkan. Itu yang pertama. Kalau kita pengen sinyal kita kuat sama Allah, ya sehingga doa-doa kita dikabulkan, sehingga amal-amal kita diterima di bulan Ramadan ini, di dalam puasa ini kita memahami keutamaan bulan Ramadan. Apa keutamaan bulan Ramadan, Bu? Bulan Al-Quran. Terus amal dilipat gandakan, ampunan,
Surga dibuka, setan dibelenggu, dan D-nya oke, gampang kan ngingetnya ya Bu? Yuk nanti langsung didakwahkan, dikasih tahu. Terserah mau bentuk apa, ditulis atau di apa, sampai di grup keluarga. Keutamaan Ramadan, rugi kalau kita nggak dapat itu semua. Bersedia Bu? Mendakwahkan? Gampang soalnya, tinggal didakwain biar semua semangat. Sudah semangat Bu? Semangat mau dapat pahala Ramadan? Semangat mau menguatkan sinyal dengan Allah? Semangat. Baru satu tuh. Baru satu kita tahu keutamaan, pahami keutamaan bulan Ramadan. Yang kedua kita perlu memahami hukum-hukum puasa. Kayaknya mah ini udah ya sama para ustadz-ustadz ya Bu ya. Apa sih puasa Bu? Apa Bu puasa? Menahan. Puasa itu nahan. Nahan apa? Nih, nahan dari hal-hal yang membatalkan. Makan, minum, ya, hubungan suami istri dari tulil fajri sampai burubi syamsi. Terbit fajar sampai tenggelam matahari. Terbit fajar itu kita harus menahan. Maka terbit fajar itu azan subuh. Kalau ada makanan di mulut, dengar Allahu Akbar, ditelan apa dilepeh? Dilepeh. Kalau ditelan batal, harus dibayar. Ya kita alhamdulillah di Indonesia ini ada budaya imsak. Imsak ini cuma di Indonesia, Bu. Di negeri-negeri ini Melayu. Di Arab nggak ada imsak. Di Mesir nggak ada imsak, apalagi di Eropa, Amerika. Ya, saya jadi ingat ceritanya mahasiswa Indonesia yang di Al-Azhar di Mesir. Anak saya lagi S2 di Mesir. Nah itu dapat cerita mahasiswa yang di Mesir sahur bareng mahasiswa lain di masjidnya gubernur Mesir pertama itu, saya lupa namanya. Nah, kok mereka nyantai Bu, mahasiswa yang lain, begitu Allahu Akbar ya udah langsung dilepeh. Udah. Yang kasihan mahasiswa Indonesia. Nggak ada imsak, sahurnya pakai sambal. Jadi pas dilepeh pokoknya begitu sahur, begitu azan udah nggak boleh, ya Bu ya. Nah, kan ntar siang nih, kayak saya misalnya atau ibu-ibu lagi duduk siang, terus gini-gini, tahu-tahu ada yang turun tuh, eta nasi turun, ini ayam berasa, ditelan apa dilepeh? Tahu dilepeh nggak Bu? Kalau siang-siang kita ngerasa ada yang turun, ditelan apa dilepeh? Dilepeh, kalau dimakan batal. Ya Bu ya, karena yang namanya puasa itu menahan dari terbit fajar, tulil fajri. Ya. Nah, kalau azannya ada dua, ya azan yang kedua, karena memang pada masa Rasulullah itu ada azan Bilal, ada azannya Abdullah bin Ummu Maktum. Kalau azan Bilal masih boleh makan karena itu nandain aja. Kalau ibu-ibu yang sudah berangkat haji atau umroh, kalau di Mekah itu azannya juga jam 2 malam udah azan, mengingatkan untuk sholat malam. Kita juga harus tahu siapa yang wajib puasa Bu. Nih, Islam. Maka yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, yang enggak beriman enggak hai. Ya, maka kalau enggak puasa ya harus qada. Yang kedua adalah balik. Nah, ini kita lihat anak atau cucu kita udah 12 tahun, udah haid atau udah mimpi kalau laki-laki, udah harus puasa wajib. Enggak boleh main-main. Kemudian orang yang sakit yang masih ada harapan sembuh. Nah, kalau pada hari itu sakit, dia diganti di hari lain atau bayar fidyah kalau yang udah nggak kuat ganti.
melakukan perjalanan yang melelahkan. Jadi nggak setiap perjalanan boleh sih, tapi nggak harus, nggak wajib batal gitu loh Bu. Kalau ibu-ibu kuat ya nggak wajib batal. Ntar mentang-mentang perjalanan ya dari sini ke Botani Square, kan saya perjalanan. Ya, Tibubulak ke Pasar Anyar perjalanan, nggak kayak gitu. Ya. Terus ngebasok karena perjalanan di pasar. Aduh. Atau karena takut, kalau ibu hamil ini takut khawatir dianya atau anaknya. Kalau takut khawatir dia, cukup bayar kodok. Kalau dia khawatir anaknya, bayar kodok dan fidyah. Nah itu hukum-hukum Ramadan. Rukun puasa apa ya Bu? Ini mah ngingetin aja. Rukun puasa apa Bu? Niat di malam hari, harus dari malam. Kemudian yang kedua, rukunnya cuma 2. Rukun puasa. Ini pelajaran SD. Pokoknya punya. Udah berapa puluh tahun. Yang kedua adalah menahan diri tadi. Menahan diri dari apa-apa yang membatalkan. Cuman itu rukun puasa. Nah, apa yang membatalkan puasa? Nah, ini tadi ya, makan, minum, memasukkan apapun ke lubang mulut, dubur, sengaja. Kalau nggak sengaja enggak. Maka banyak perbedaan tuh, suntik, tetes mata, infus. Ya udahlah, ntar aja pas udah buka. Karena masih ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Muntah disengaja, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Nah, ini dosanya gede loh ya Bu ya. Kalau berhubungan intim saat berpuasa, dosanya gede, kafaratnya aja membebaskan budak, tos ayah budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Setara itu kalau mau terbebas dari dosanya. Ya. Atau memberi makan 60 orang miskin, jadi nggak boleh main-main. Tolong dikasih tahu nih yang muda-muda, anaknya, menantu yang masih muda, jangan main-main di bulan Ramadan. Arines yang udah tua sih aman. Yang masih muda nih bulan Ramadan harus bisa menahan diri karena dosanya besar. Kafaratnya aja kayak begini. Gitu. Ya. Nah, keluar air mani, kalau dia memang bergumul. Ibu-ibu bisa bedain mani sama mazi? Kalau mani itu yang membatalkan. Ya. Bentuknya kalau mani kental. Kalau mazi tidak membatalkan, bentuknya bening. Kalau mani nggak najis, kalau mazi najis, harus dicuci. Nah ini sekedar info. Yang membatalkan gila juga. Terakhir tentang fikih puasa. Apa yang 3 perkara yang dianjurkan ketika berpuasa? Artinya dianjurkan dapat pahala. Tentang puasa nih. Apa Bu? Nih Bu, bukanya cepet-cepet. Azan itu udah buka, ulah ditunda-tunda. Gaya orang mah kuat. Nggak boleh gitu. Udah biasa puasa, engkewe sekalian isya, nggak boleh. Batalkan. Walaupun hanya sebiji kurma atau seteguk air. Itu diutamakan. Berbuka dengan kurma. Air putih yang manis, bukan bala-bala. Ya, sunahnya apa? Gak apa-apa bala-bala, kudu ada mie glosor. Tapi bukan itu yang nomor 1. Gak dapat pahala jadinya. Yang nomor 1 dimakan kurma atau air putih. Ya, atau yang manis. Dan mengakhirkan sahur. Ini Islam memerintahkan. Dapat pahala Bu, bukanya cepat,
pakai kurma atau air putih, sahurnya di belakang. Itu hukum memahami hukum-hukum puasa. Kemudian yang selanjutnya, buat target. Nah, ini yang bisa membantu kita setelah paham keutamaan Ramadan, paham tentang hukum-hukum puasa, punya target. Misalnya targetnya terkait dengan Al-Quran, saya harus hafal 1 juz minimal. Pakai arti udah biasa, saya mah udah kalau puasa mah 5 juz. Nah sekarang ditambahin memahami Al-Quran pakai artinya. Target apa selain ini? Karena kita tahu ada Lailatul Qadar, saya tahun ini punya target harus dapat Lailatul Qadar. Gimana caranya nyegat Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu pasti lewat, makanya kita tinggal nyegat. Gimana caranya Bu mencegat? Kan Allah udah kasih tahu bulan di hari-hari ganjil 10 malam terakhir. Ya udah punya target tuh, malam 21 amalannya mau apa? Malam 23 mau apa? Mau sodako. Kalau saya Bu, strategi saya sodakohnya di malam 21 10 malam terakhir. Karena kalau dulu-dulu kan beda-beda tuh ya. Udah aja 10 malam terakhir. Hari ini sodako, besok sodako. Pokoknya pasti ada yang nyangkut. Ada yang nilainya 84 tahun. Nah, kalau bisa itikaf. Siapa yang sudah terbiasa itikaf? Nah, yang lain Bu, sayang loh bulan Ramadan. Ya, itikaf. Sekarang banyak masjid-masjid yang memfasilitasi untuk itikaf. Alhamdulillah di kompleks saya itu ada buka bersama di Laladon Permai yang mau ikut. Di kompleks IPB 2 ini juga ada itikaf bersama sekalian sahur bareng. Dan banyak masjid-masjid yang memfasilitasi. Saya mah di rumah ada suami, ya dikilik-kilik suaminya, diajakin itikaf. Ya, alhamdulillah karena kalau saya dari kecil itu anak-anak udah biasa diajakin, jadi masih bayi aja udah aja saya bungkus bed cover dibawa ke masjid. Nah, udah gede jadi udah biasa, malah pada kangen. Kalaupun ada yang nggak bisa lagi nggak enak badan, yang penting udah disediain makan buat dia, yang lain aman. Jangan sampai kita karena ngurusin anak, kalau suami harus ya, anak yang udah gede yang harusnya mereka mandiri, kita nggak dapat pahala itikaf. Karena kalau itikaf itu tidurnya aja berpahala, duduk-duduk aja gini-gini berpahala. Dan biasanya sih kalau sambil itikaf pasti sholatnya lebih banyak, baca Qurannya lebih banyak, karena terkondisikan. Sayang kalau Ramadan itu lewat. Ya, punya target tahun ini saya mau itikaf gitu. Harus punya target. Lalu karena bulan Ramadan bulan berkah, ibu-ibu punya target. Mau sedekah kemana? Mau melakukan kebaikan. Ibu-ibu harus ingat kulu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Sedekah nggak cuma duit. Kalau lagi nggak punya duit, kebaikan apa yang mau aku lakukan? Kalau ketemu orang mau aku senyumin, sedekah. Ya. Kalau lagi nggak punya duit mau ngapain ya? Mau bantuin di masjid yang lagi pada nata takjil. Mau ikut bagi takjil. Itu semua kebaikan. Ya. Jangan dilewat. Harus punya target itu. Termasuk berkah adalah target saya sambil masak, nggak bari cemberut, sambil senyum, sambil zikir. Itu mesti punya. Kalau enggak nanti bisa lewat Ramadan kita. Karena bulan penuh berkah. Nah, siapin doa-doa. Mau doanya kapan? Disiapin. Jangan sampai bulan Ramadan. Ya alhamdulillah kalau kitanya terawih ya pasti baca doa kamilin. Ya Bu. Nah, tahu artinya enggak? Nah, disiapin biar tahu artinya, nggak amin-amin doang.
ya tahu artinya doa kamilin itu bagus banget. Karena bulan doa-doa dikabulkan, punya target. Aku harus banyak doa. Doa apa? Mau dibacanya kapan? Kalau saya mengikut doa kamilin habis terawih aja, kudu tahu artinya. Jadi pas imamnya baca, ibu baca artinya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah bagi kami iman yang sempurna. Jadi tahu kita artinya dan seterusnya. Dosa diampuni, doa dikabulkan, banyak istighfar. Target istighfar sehari berapa itu harus punya target. Gitu Bu. Nah, Lailatul Qadar tadi sudah. Jadi sesuai dengan keutamaan bulan Ramadan itu target-target apa yang ingin kita. Nah, itu cara menguatkan sinyal kita dengan Allah di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ini kita biasa-biasa aja, sinyal kita juga nggak akan kuat. Bisa jadi kita hanya mendapatkan apa Bu? Lapar dan dahaga. Rugi nggak Bu? Rugi. Maka yuk mulai sekarang kita niatkan setelah ibu-ibu tahu keutamaan Ramadan. Apa aja keutamaan Ramadan ibu-ibu? 1, bulan Al-Quran. 2, amal dilipatkan. 3, ampunan. S-nya surga dibuka, setan dibelenggu, doa-doa dikabulkan. Nah, mudah-mudahan dengan tahu keutamaan Ramadan, terus kita juga sudah tahu fikih puasa, kita nggak ngerusak puasa kita buat target. Mudah-mudahan Ramadan ini takwa kita dapat, sinyal makin kuat, doa-doa kita dikabulkan dan amal kita dicatat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita bukan sekedar mendapatkan lapar dan dahaga. Itu dari saya kembalikan ke Bu Ratna.